apa? Setiap ibu adalah profesor untuk anak-anaknya. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kita menjadi pintar, menjadi sehat, menjadi cerdas, atau anak itu menjadi malnutrisi, kurang gizi, itu kan dari ibunya. Iya, betul. Kalau Jangan nyalain anak. jangan menyalahkan konten. Betul. Jadi ibu, Sobat Harjo sekalian, kalau kita memberikan MPASI itu yang pertama sabar, yang kedua jangan alihkan perhatian anak-anak ke gadget, diajak jalan-jalan muter kampung. Untuk ibu-ibu muda mungkin yang pengen tahu bagaimana cara membuat MPASI yang tepat, benar, kemudian bagaimana sih triknya agar anak nggak GTM, kita punya ahli-ahlinya banyak loh. Ya, halo Sobat Harjo semuanya, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa di podcast Ngopi Saras, ngobrol happy, sehat waras. Boleh tepuk tangannya? Luar biasa ya, ini spesial menyambut HUT RI yang ke-79. Kita menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya luar biasa. Kita akan belajar tentang informasi yang akan dibawakan nanti sama narasumber saya. Siapa, apa, dan bagaimana, kita tunggu saja. Sesaat lagi. Ya Sobat Harjo, sesuai dengan janji saya dalam podcast kali ini di Ngopi Saras, ngobrol happy, sehat waras, kita sudah kedatangan tamu spesial saya hari ini yang luar biasa. Oh ya, saya sebelumnya juga memperkenalkan bahwa hari ini spesial karena kita memperingati HUT RI yang ke-79. Dan siapakah tamu saya? Ini adalah Ibu Anis. Selamat datang Ibu Anis. Terima kasih. Di rumah podcast Ngopi Saras, ngobrol kasih, happy, Mas sehat waras. Harus sehat dan waras kalau yang di sini. Yang penting waras ya. Betul, yang penting waras. Ya, kita akan ngobrolin tentang tips and tricks MPASI yang menarik dan sehat untuk bayi. Kenapa kita ngomongin bayi hari ini ya? Karena dari bayi inilah kita bisa menciptakan satu generasi yang mau tidak mau harus kita didik, kita rawat, kita bina untuk mengganti generasi kita. Bener ya, Ibu Anis ya? Betul sekali. Iya, dan sebelumnya kita akan kenalan dulu nih dengan Ibu Anis. Saya panggilnya Ibu apa Mbak lah? Enaknya Mbak kayaknya. Kayaknya Mbak aja ya. Mbak aja ya. Oke. Ini seperti Tepurian dengan siapa ini? Terserah aja lah. Iya, Mbak Anis boleh diperkenalkan secara singkat nih biografinya. Halo sahabat podcast, saya Anis Hartati. Sehari-hari saya berdinas di instalasi gizi RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito. Jadi untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan konsultasi sekitar gizi, kami terbuka, silahkan hadir di tempat kami. Iya, ini yang mau mungkin bermasalah dengan gizi, gitu kan, bisa konsultasi apa saja, iya. Termasuk tip and tricks MPASI. Betul. Makanan pendamping air susu ibu. Itu seperti apa sih? Karena kita juga sering banget melihat di seliweran di media sosial bahwa tip and tricksnya seperti ini loh. Nah, kita akan kupas, bener nggak sih? Sesuai nggak sih apa yang berseliweran di media sosial? Karena kadang-kadang media sosial tuh banyak yang nggak jelasnya juga seperti itu ya. Kadang dibikin instan seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya sangat tertarik ini. Ternyata Mbak Anis ini bekerja di RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito. Ternyata wanita angkatan udara juga. Betul sekali. Alhamdulillah saya sudah mengabdi di TNI AU selama kurang lebih 16 tahun. 16 tahun? Betul. Wah, luar biasa ini. Banyak suka duka pastinya ya. Sampai Alhamdulillah. bisa dipasang di RSPAU ini. Alhamdulillah. Ya, nanti kita ceritanya nanti nih. Nah, apa sih dari hobi yang saat ini digeluti yang disukai dari seorang Mbak Anis? Kalau hobi saya itu tidak ada yang spesifik ya. Saya cuman suka. Random berarti ya? Iya, saya bukan orang yang bisa fokus? Saya pokoknya yang bukan orang yang harus suka ini, harus suka itu, enggak seperti itu ya. Semua bisa dijalanin ya. Jadi mayoret, pemandu sorak, kemudian pencetus ide untuk lomba 17-an ya. Cheerleaders juga. Semuanya bisa. Biasa ya. Basket juga ya. Kalau saya olahraganya lebih ke lari aja ya, yang cuma modal kaki. Lari dari apa ini? Kalau ini alhamdulillah bukan hanya lari dari kenyataan, tapi lari sesungguhnya yang kita mengolah kaki mencapai tujuan tertentu. Nah, itu yang menarik ya.
berarti lari bener ya, bukan Betul, lari alhamdulillah. abal-abal. Ya, boleh gabung dengan saya kalau mau lari. Nah, tuh di luar jam dinas Betul. ternyata hobinya lari. Wah, Itu aja. Ini luar biasa. Pantesan terlihat dari bodinya ini ya, memang olahragawati banget ya. Alhamdulillah. Baik, Mbak Anis, kalau kita bicara tentang MPASI, ini udah masuk ke topik ya, Mbak Anis ya. Sebenarnya usia yang tepat untuk memberikan MPASI kepada anak itu usianya berapa sih? Karena informasi di luaran kan memang keluar dari kandungan ibu, jejelin tuh, masukin ASI terlebih dahulu. Itu seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi untuk anak baru lahir itu ya alhamdulillah ya Allah itu luar biasa. Jadi dari seorang ibu itu bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk anak-anak bayi mereka yang baru lahir itu untuk umur 0 sampai dengan 6 bulan saja Mas Ana. 0 sampai 6 bulan saja. Itu full lengkap. Jadi dia dari kebutuhan kalori, protein, lemak, mikromineralnya itu sudah terpenuhi dari ASI. Itu hanya dalam jangka waktu 0 sampai 6 bulan. Nah, MPASI itu apa sih kalau menurut WHO? MPASI itu adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung gizi yang diberikan kepada bayi selama periode penyapihan, Mas. Jadi namanya MPASI ya, makanan pendamping ASI. Jadi bukan hanya makanan saja yang diberikan kepada bayi, tetapi juga ASInya tetap jalan sampai dengan umur 2 tahun. Kemudian kenapa sih bayi itu harus diberikan MPASI? Karena setelah 6 bulan anak ini kan butuh tumbuh dan berkembang, dan dari ASI itu kebutuhan energi, vitamin, mineral itu hanya terdukung atau terpenuhi sebesar 65 sampai 85%. Jadi kalau ketika anak umur sudah lebih 6 bulan dia kok masih diberi ASI, ya dia dapat nutrisinya. Dapat, tetapi untuk tumbuh kembangnya itu masih kurang. Gimana kalau gini Mas, contohnya ya, kalau kita maksa nih anak, udahlah yang penting makan, ketika anak itu kekurangan gizi, otomatis dalam tubuhnya itu makanan yang masuk kurang untuk tumbuh kembang, karena dia untuk memenuhi kebutuhan yang dasarnya, ya kan? Suplainya kurang ya? Kurang seperti itu, jadi harus ditambah dari makanan dan minuman yang pendukung ASI. Tapi tidak sembarangan kan itu Mbak ya? Betul, jadi kita memberikan MPASI itu juga tidak langsung tahu-tahu langsung didublek gitu ya. Iya. Biasanya kan udahlah yang penting diem anak saya, yang penting diem gitu. Jadi kita memberi MPASI anak itu juga harus satu melihat usianya, ya kan? Anak ini sudah umurnya sudah masuk pemberian MPASI belum nih? Kalau belum 6 bulan belum, kecuali ada dari dokter, mungkin kondisi tertentu atau ada kondisi khusus yang mengharuskan anak ini MPASI sebelum 6 bulan. Tetapi untuk anak-anak yang lahir normal, dia sehat, ya ketika dia masuk 6 bulan 0 hari dia udah mulai dikenakan dengan ASI. Nah, seberapa banyak frekuensi itu juga harus diperhatikan. Jadi pemberian MPASI itu juga nggak bentar-bentar kasih makan, Jadi dari mulai bayi itu anak juga harus dikenalkan apa itu makan pagi, makan siang, makan selingan, makan malam. Jadi ketika jam makan anak itu tahu, oh ini aku sinyalnya itu lapar nih. Ini jamnya selingan. Jadi nggak bentar-bentar kasih cemilan, bentar-bentar kasih, nggak seperti itu. Jadi dan mulai dari umur 6 bulan itu pun tekstur makanannya juga nggak langsung ini Mas Ana, nggak langsung jebret langsung dikasih ya, dari yang lunak dulu. Istilahnya halus kadarnya paling halus. Ya, yang halus itu kita bisa berikan kurang lebih selama 2 minggu. Namanya lunak tunggal. Jadi dia apa itu? Bisa seperti dikasih kentang dihaluskan, itu hanya sebanyak maksimal 2 sampai 3 sendok makan saja. Jadi pertama kalau kita memberikan MPASI kepada anak-anak itu ya, pertama dicek dulu nih, begitu dikasih 1 hari ini anak ini ada reaksi nggak? Kalau ada reaksi segera hubungi ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau tidak berarti bisa diberikan kembali seperti itu. Mungkin agak rentan ya, si bayi ini mengeluarkan tanda itu mungkin kulitnya jadi kemerahan. Betul, itu harus ibu-ibu harus alert ya. Iya, tanggap juga ya. Dan kemudian kalau anak
baru diberikan makanan ya, itu yang paling aman kalau sumber karbohidrat bisa menggunakan beras karena beras itu dia hipoalergenik, jadi dia lebih rendah untuk kurang untuk mengakibatkan alergi pada anak-anak, tidak seperti sereal, gandum itu dia lebih mudah menyebabkan alergi pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak kita baru pertama kenal mungkin bubur susu pakai tepung beras seperti itu sebanyak 2 sampai 3 sendok makan. Nah, itu selama 2 minggu Mas Anang. Nanti setelah 2 minggu nanti bisa dikenalkan dengan tambahan ada karbonya, ada proteinnya, ada sayurnya, dan jangan lupa ya MPASI itu tetap harus dikasih minyak atau lemak. Lemak. Karena kalau zaman saya dulu ya, saya kecil, saya punya anak kecil pun itu sangunya dari ibu saya, walaupun saya ahli gizi ya. Cuman dari orang tua itu kan suka ngasih wejangan ya Mas ya. Jangan dikasih makan kalau setelah maghrib. Mitos ya. Iya, itu ternyata mitos sekali karena sebetulnya makan malam untuk anak-anak itu juga penting. Terus pemberian lemak itu juga sangat penting untuk dalam MPASI karena lemak itu juga selain sebagai sumber energi lain selain karbohidrat dan protein, dia juga untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak dalam tubuh si bayi seperti itu. Minyaknya kalau boleh tahu apa Mbak ini ya? Apakah bisa minyak goreng? Apa harus minyak kelapa? Atau kalau kita punya bisa menyisihkan waktu, tapi sekarang di pasaran kan banyak ya sudah banyak. Dan pemberiannya tuh nggak banyak kok Mas, sekali ngasih itu kalau baru umur 6 sampai 8 bulan itu hanya sekitar setengah sendok teh saja. Sendok paling 4-5 tetes. Iya, kemudian nanti setelahnya itu bisa 1 sendok teh setelah umur 9 bulan. Setelah 1 tahun itu bisa 1,5 sendok teh. Nah, jenisnya apa saja? Itu bisa pakai minyak kelapa. Ya kalau zaman dulu kan orang bisa bikin sendiri ya, itu satu lebih aman, lebih sehat. Kemudian bisa juga minyak canola, minyak biji matahari. Ada juga minyak jagung. Nah, kalau minyak jagung ini biasanya bagus untuk anak-anak yang susah meningkatkan berat badan. Jadi dia sangat membantu untuk penambahan berat badan si anak. Seperti itu. Mbak, saya sangat tertarik dengan yang tadi bahwa mitos di luaran bahwa ternyata si bayi ini juga perlu diajarkan jam-jam makan. Anggapan untuk bahwa kalau nangis berarti itu lapar, itu lapar. Setuju nggak sih itu? Biasanya banyak sekali di luaran sana yang seperti itu. Sebetulnya kan bayi nangis itu macam-macam ya. Bisa karena popoknya penuh, kepanasan, atau dia ada semutnya. Ada semut, nggak enak badan. Ibu tuh taunya kasih makan. Jadi kenapa sih setiap bayi itu harus kita ajari jam makan? Yang satu itu untuk menghindari anak itu menolak makan pada saat jam makan. Terus kemudian selingan dan makan itu juga harus ada jamnya, ada jedanya. Dengan begitu ketika jam makan anak mau makan. Karena kebutuhan anak-anak itu kan terpenuhi dari makanan Mas Ana, bukan dari selingannya. Bukan dari jajan tiba-tiba udah lari ke warung gitu ya. Terus biasanya ibu-ibu kan suka gini, anak bangun jam 8 dimandiin dulu. Mandiin dulu, ngapa-ngapain dulu, jam 9 baru makan. Jadi tidak dibiasakan dengan makan secara teratur. Jadi kalau bisa pagi jam 6 kasih susu asinya. Kemudian jam 8 nanti makan pagi. Jam 10 selingannya, jam 12 makan siang. Kemudian 2 jam lagi bisa dikasih susu, 2 jam lagi selingan. Nah, terakhir nanti tetap ada makan malam Mas Anang. Karena dari orang tua zaman dulu itu ada yang menyampaikan kalau jangan dikasih makan malam karena anak itu nanti jadi gampang bentar-bentar gemuk juga gitu kan karena malam itu untuk tidur bukan untuk makan. Padahal asupan makan malam untuk anak-anak itu sangat bermanfaat karena anak itu kan dia proses tumbuh kembangnya pada saat tidur itu kan paling maksimal. Nah, ketika jam makan malamnya jam 4, padahal dia nanti tidur jam 8, masih panjang waktunya. Dia cuma dikasih ASI aja, padahal tadi kan kita kembali. ASI untuk anak-anak setelah umur 6 bulan hanya terpenuhi 65 sampai 80%, dan itu semakin anak semakin tambah umur, dia tambah meningkat lagi kebutuhan akan zat gizi dari makanan selain ASI gitu. Baik. Mbak, ini sebenarnya untuk Sobat Harjo yang mungkin saat ini sedang memiliki bayi atau mungkin mau menjadi ibu muda ini kan, banyak tips and tricks yang diberikan oleh influencer mungkin ya kita karena memang mindsetnya kita kan sekarang media sosial, informasi apapun dari media sosial. Nah,
Kira-kira apakah itu sudah sesuai dengan anjuran ahli gizi? Ya. Wah. Jadi begini ya, Sobat Harjo ya sebetulnya. Betul. Sobat Harjo sekalian. Jadi kalau kita melihat konten di YouTube itu kita juga harus disaring ya Mas Disaring, istilahnya, difilter ya, difilter. pandai-pandai ya. Dan kita kan sekarang bukan yang bodoh-bodoh banget lah gitu. Sudah banyak buku, sudah banyak pengetahuan, sudah banyak. Jadi jangan semuanya diambil. Oh ini yang benar, ini yang benar. Karena apa? Setiap ibu adalah profesor untuk anak-anaknya. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kita menjadi pintar, menjadi sehat, menjadi cerdas, atau anak itu menjadi malnutrisi, kurang gizi itu kan dari ibunya. Iya, betul. Kalau Jangan nyalain anak. jangan menyalahkan konten. Betul. Iya kan? Iya, betul. Kenapa kita ikutin kalau tahu? Jadi kalau memang tidak pas dengan kita ya. Kemudian soal makanan ya, secara harafiah kan kita sebenarnya udah paham siapa. Setiap makanan itu apa aja sih harusnya kita masuk. Terus ini tuh bener gak sih yang diomongin? Nah kita cari dong dari jurnal-jurnal atau dari ahli-ahli yang lain. Karena kan sekarang juga banyak ya ahli-ahli dalam nutrisi yang sudah membuat konten. Jadi kalau sahabat Harjo sekalian mau mencari ilmu tentang pergizian atau untuk kesehatan keluarga kita ya, cari yang konten dari ahlinya dan sumber gitu. terpercaya juga. Jangan ya. dari influencer yang backgroundnya kita mohon maaf. Ya. Secara keilmuan ya. Yeah. Wong secara makanan aja kadang influencer aja menjerumuskan kita ya kan sih. Iya, betul. Enggak apa-apa kok ini aman gitu. Iya, Kan bagi enak. siapa gitu. Iya, ini enak loh. Ternyata begitu ke sana berbondong-bondong, harganya doang. Baik. Ya. Iya sih, kadang kita miris ya. Kadang juga banyak di luaran sana. Ini semoga Sobat Harjo nggak mengikuti inilah. Oh, nggak apa-apa kok. Tetangga sebelah itu anaknya dikasih ini juga aman-aman saja. Betul. Kan belum tentu cocok dengan anak kita. Betul nggak Mbak Anis ya? Betul. Seperti Jadi itu ya. kalau kita memberikan MPASI itu sebenarnya pilarnya 4 ya Mas. Kalau 4 pilar ya. Jadi dia harus terpenuhi karbohidratnya, proteinnya, kemudian lemaknya, dan kemudian sayur atau buah. Nah, sayur atau buah itu untuk MPASI belum seperti orang dewasa ya. Kalau orang dewasa kan butuh diet, jadi volume yang besar, jadi cepat kenyang. Jadi kalau anak-anak itu yang dibutuhkan adalah proteinnya. Untuk kecerdasan, tumbuh kembangnya itu kan protein paling penting. Protein hewani itu nomor 1. Protein hewani nomor 1. Nomor Luar 1 ya biasa untuk sekali. anak-anak yang tumbuh. Jadi jangan diabaikan. Kemudian kalau ibu-ibu kok sekarang mahal daging ayam ya. Jadi dari jurnal-jurnal, dari penelitian itu sudah banyak meneliti bahwa pemberian 1 butir telur ayam untuk anak-anak itu bisa mencegah stunting, bahkan meningkatkan berat badan dan tinggi badan anak itu sekitar 34% ya. So, ini salah satu juga pencegahan stunting dari MPASI ya. Oke, singkat saja. Kayak influencer ini. Mbak Ani, saya tertarik dengan ada nggak sih tanda dari anak yang sudah siap diberikan MPASI namun belum siap diberikan? Tanda anak. Iya, sebenarnya ini sudah diberikan MPASI nih, tapi anaknya sepertinya belum siap nih. Sebetulnya kalau 6 bulan itu anak wajib diberikan ya, berarti MPASI. Tanda-tanda rewel dan lain sebagainya bisa. Nah itu harus ibunya harus sabar. Dan telaten. Iya, karena ada anak-anak yang, saya gampang loh, anak saya habub-habub. Nah, ada juga yang baru masuk udah disembur. Jadi ibu, Sobat Harjo sekalian, kalau kita memberikan MPASI itu yang pertama sabar, yang kedua jangan alihkan perhatian anak-anak ke gadget, diajak jalan-jalan muter kampung, nggak perlu. Jadi sekarang kalau kita ngajari anak, duduk, kasih makanan. Kalau mau dikasih mainan, makanan yang dikasih mainan. Sekarang diajari ini loh dek tempe, ini loh dek tahu. Jadi makanan yang makanannya bisa dialihkan ke mainan. Betul. Dan dia tahu, oh ini tuh jam makan. Nggak perlu dikasih HP, nggak perlu. Dan ketika makan itu kan juga hubungan ya antara ibu dan anak untuk kasih sayangnya. Jadi anak itu, oh ini loh emakku, sayangnya ke salah satunya itu. Kemudian, biar bonding ya. Betul. Bahasa kerennya bonding. Seperti itu. Terus kemudian pada saat memberikan makan itu kan tidak boleh ada HP. Maksimal 30 menit. Bagus lagi 15 menit. Habis tidak habis stop. Jadi ketika sudah stop anak itu tahu, oh sudah habis jam makan. Jawab di situ jadi anak itu sudah tahu, oh sudah habis jam makanku. Besok lagi mungkin dia tidak akan rewel. Jadi biarkan saja. Kita harus membiasakan anak jam makan, jam selesai makan
berhenti. Nanti jam selingan. Nah, dengan seperti itu kan ketika datang jam makan, sinyal laparnya keluar. Jadi bukan seperti contohnya gini, semuanya ini jam 12, anaknya rewel nih. Disusuin kan biasanya saya ibunya, tahan dulu susunya. Kasih makan dulu. Kasih makan dulu ya. Jadi biasanya seperti Mas Ana, kalau kita sudah berhasil menerapkan jam makan ke anak, insya Allah lah, nanti anak itu akan minta makan pada jam makan. Biasanya kan ada juga ya, baru disuapin anaknya tidur. Betul. Nah, karena itu jam tidur, bukan jam makan. Jadi semuanya itu kita kembalikan ke ibu-ibu. Terapkan bahwa anak-anak itu sudah dikenakan dengan makan pagi, makan siang, makan malam, ada 2 kali selingan, pemberian ASI, dan pemberian ASI itu untuk jadi ada 3, dikelompokkan 3 ya Mas. Umur 6 sampai 9 bulan itu ASI itu masih terpenuhi 70%. Jadi MPASI-nya masih 30%-nya. Nanti umur 9 sampai 12 bulan itu sudah 50-50 tuh antara ASI dengan makanan. Nah, ketika sudah 12 bulan sampai 2 tahun itu ASI itu hanya terpenuhi sekitar 30% saja, 70% sudah dari makanan. Dan setelah makan malam pun biasanya anak hanya minta ASI 1 kali kan, karena dia sudah butuh jam tidur yang lebih panjang gitu. Kemarin sempat ada asumsi bahwa sempat viral juga generasi micin. Nah, sebenarnya penggunaan bumbu selain garam dan gula untuk MPASI ini seperti apa? Singkat saja. Oke, kalau istilahnya bahan tambahan makanan ya, itu yang boleh hanya gula dan garam. Gula dan garam. Untuk anak-anak. Gula garam pun itu ada batasnya Mas. Paling 1 jimpit aja untuk MPASI. Kalau perlu tidak perlu, karena makanan itu kan sudah punya rasanya, flavornya sendiri-sendiri kan. Sayur punya flavornya sendiri, kentang punya, protein punya. Kalau memang mau menambahkan umami, cukup pakai kaldu. Nggak perlu pakai fetsin. Iya. Jadi penyedap rasa lebih baik disingkirkan dulu. Nanti dulu. Nanti pada saat waktunya ketemu juga. Nggak perlu dikenalkan ya, Sobat Harjo, ke penambah makanan yang tidak perlu, karena nanti ketika dewasa ketemu sendiri kok. Betul. Biasakan sama biasakan dengan yang alami. Baik. Seperti Mbak Anis, sebenarnya pengen banget sih banyak ngobrol tentang MPASI ini. Materinya banyak ya kalau kita gali seperti itu kan. Ada yang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak dilakukan, bagaimana caranya. Ada pengaturan jadwal seperti tadi, dari bayi aja sudah diatur jadwalnya, luar biasa. Tapi singkat saja mungkin Mbak Anis terkait dengan fasilitas yang mungkin atau ada di RSPAU untuk konsultasi ibu-ibu muda mungkin yang baru pertama kali membuat atau mencoba untuk membuat MPASI. Di Harjo Lukito kita punya pojok stunting ya, Saudara Harjo. Jadi silahkan untuk ibu-ibu muda mungkin yang pengen tahu bagaimana cara membuat MPASI yang tepat, benar, kemudian bagaimana sih triknya agar anak nggak GTM. Kita punya ahli-ahlinya banyak loh. GTM. Jadi dia menolak makanan. Oh, no way gitu ya. Pokoknya no. Ternyata itu dari kebiasaan ya. Betul sekali. Jadi ada tip and triknya ya. Boleh berkunjung ke pojok stuntingnya RSPAU Dr. Suhadi Harjo Lukito. Kita punya banyak ahli gizi. Tinggal nanti milih. Ada jadwal konsultasinya apa? Tidak ada. Jadi silakan jam dinas saja. Ya, hari Senin sampai dengan Jumat. Iya, itu Sobat Harjo, ibu-ibu muda mungkin yang baru pertama kali membuat MPASI, mungkin kebingungan bagaimana sih ada schedule, pengaturan, dan lain sebagainya tentang MPASI, silakan bisa datang ke RSPAU Dr. Suhadi Harjo Lukito, khususnya di pojok stunting ya. Dan ini bisa dilayani di jam kerja. Baik. Sebagai penutup, Mbak Anis, mungkin nggak sih memberikan anak MPASI pada usia yang belum waktunya untuk mendapatkan MPASI? MPASI itu tetap setelah 6 bulan ya, Sobat Harjo. Kalaupun memang harus diberikan sebelum 6 bulan itu berarti karena saran secara medis. Ya, kalau secara normal, secara kebutuhan anak, MPASI tetap setelah 6 bulan 0 hari. Itu baru dimulai MPASI. Karena ASI saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi umur 0 sampai dengan 6 bulan. Tuh, jangan tertukar ya. Iya, jangan buru-buru, nggak usah buru-buru ibu-ibu. Ya. Nikmati dulu menyusui sampai dengan 6 bulan. Insya Allah biar itu lebih luar biasa. Luar biasa dan lebih bonding. Ya, karena betul. MPASI itu juga harus klasifikasinya harus ada karbohidrat, protein, lemak. Ada effortnya juga. Nggak bisa langsung hap. Ini edukasi yang luar biasa sih. Saya baru tahu bahwa 0 sampai
6 bulan itu pemberian ASI pun ada jamnya gitu loh. Kalau ASI itu sesuai kebutuhan anak sebetulnya. Kebutuhan anak, Nah, ya. kalau yang jam itu hanya makanya saja, Mas. Makanya saja, Nanti setelah ya, 6 ASI. bulan baru. Tapi kalau ASI itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi seperti itu. Ya. Wow, ya luar biasa. Terima kasih informasinya. Ini edukasi bagi kita semua, bagi Sobat Harjo juga. Terima kasih Mbak Anis atas kunjungannya ke Ngopi Saras. Silakan loh kalau mau diminum. Ngopi apa Terima tidak? kasih. Alhamdulillah tidak Oh, ngopi. bilang ngopi enggak. Besok diganti susu. Iya. Bisa juga Baik. saja. Iya. Yang sehat. Oke, demikian tadi Sobat Harjo semuanya, kita ada di Ngopi Saras, ngobrol happy, sehat waras. Itu yang terpenting teman-teman semuanya, dan kita akan hadir kembali dengan narasumber dan informasi-informasi aktual lainnya yang bisa menjadikan satu buah edukasi untuk Sobat Harjo semuanya. Saya pamit, terima kasih, dadah.